Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami Muhammad Miftah Hoirudin, Hairunisa, Fahrul Hidayat, Farah Ananda Cencerika, dan Afifah Fitriani. Sebelum mengulas tentang keterampilan membatik, kami akan menyampaikan apa itu pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan merupakan pendidikan nonformal yang mencakup berbagai program. Salah satunya program paket C. Program paket C adalah program pendidikan menengah pada jalur nonformal setara SMA atau MA. Program paket C ditujukan bagi warga masyarakat yang terhalang oleh keterbatasan sosial, ekonomi, waktu, kesempatan, dan kondisi geografis, sehingga tidak dapat mengikuti pendidikan sekolah menengah atas atau sederajat. Adapun manfaat dari mengikuti program paket C yaitu warga belajar dapat mendapatkan ijazah setara dengan pendidikan formal, dan warga belajar dapat memiliki life skill atau keterampilan sebagai bekal warga belajar untuk menghadapi dunia kerja maupun dunia usaha. Contoh keterampilan pada program paket C adalah keterampilan membatik. Apa itu membatik? Berdasarkan etimologi dan terminologi, istilah batik berasal dari bahasa Jawa yang merupakan rangkaian kata. Bat yang berarti melempar berkali-kali pada kain, dan tik yang berarti titik. Jadi, membatik artinya melempar titik berkali-kali pada kain. Ada pula yang mengatakan bahwa kata batik berasal dari kata amba, yang berarti kain yang lebar dan titik. Artinya, batik merupakan titik-titik yang digambar pada media kain yang lebar, sehingga menghasilkan pola-pola yang indah. Berdasarkan teknik pembuatan batik, terdapat 4 jenis batik, yaitu sebagai berikut. 1. Batik tulis merupakan batik yang dibuat manual menggunakan tangan dengan alat bantu canting untuk menerangkan malam pada corak batik. Cara pembuatan batik dengan melukiskan sebuah pola pada kain dengan menggunakan tangan dan alat-alat yang diperlukan. Motif yang dihasilkan dengan cara ini tidak akan sama persis. Kerumitan ini yang menyebabkan harga batik tulis sangat mahal. Jenis batik ini dipakai raja, pembesar keraton, dan bangsawan sebagai simbol kemewahan. 2. Batik cap adalah batik yang dibuat dengan menggunakan cap atau semacam stempel motif batik yang terbuat dari tembaga. Cap digunakan untuk menggantikan fungsi canting, sehingga dapat mempersingkat waktu pembuatan. Batik cap dihasilkan dari proses pengecelupan, semacam alat yang dibuat dari tembaga, yang sudah dibuat sedemikian rupa pada kain. 3. Batik kombinasi cap dan tulis, yaitu batik yang dibuat dalam rangka mengurangi kelemahan-kelemahan yang terdapat pada produk batik cap, seperti motif besar dan seni coretan yang tidak dapat dihasilkan dengan tangan. Dalam proses pembuatan batik kombinasi ini memerlukan persiapan-persiapan yang rumit, terutama pada proses penggabungan motif yang ditulis dan motif capnya, sehingga efisiensinya rendah atau hampir sama dengan batik tulis, dan nilai seni produknya disamakan dengan batik cap. 4. Batik printing disebut juga dengan batik sablon, karena proses pembatikan jenis ini sangat mirip dengan proses penyablonan. Motif batik telah dibuat dan desain di-print di atas alat offset atau sablon, sehingga dapat sangat memudahkan pengerjaan batik. Khususnya, pewarnaan dapat langsung dibuat dengan alat ini. Proses pembuatan batik. Pembuatan batik dilakukan melalui proses berikut ini. 1. Pencucian mori. Untuk menghilangkan kanji, dilanjutkan dengan pengeloyoran atau memasukkan kain ke minyak jarak atau minyak kacang dalam abu merang atau londo, agar kain menjadi lemas dan daya serap terhadap zat warna lebih tinggi. Agar susunan benang tetap baik, kain dikanji kemudian dijemur. 2. Nyoret atau molah. Membuat pola di atas kain dengan cara
meniru pola yang sudah ada atau ngeblat. Contoh pola biasanya dibuat di atas kertas, kemudian dijiplak sesuai pola di atas kain. Proses ini bisa dilakukan dengan menggunakan pensil. Agar proses pewarnaan bisa berhasil dengan bagus atau tidak pecah, perlu pengulangan batikan di kain sebaliknya. Proses ini disebut gangganggi. 3. Membatik atau nyanting. Menorehkan malam batik ke kain mori, yang dimulai dengan ngelowong atau menggambar garis luar pola dan isen-isen. Di dalam proses isen-isen terdapat istilah nyece, yaitu membuat isian di dalam pola yang sudah dibuat. Misalnya, titik-titik. Ada pula istilah runtum yang hampir sama dengan isen-isen, namun lebih rumit. Lalu dilanjutkan dengan nembok atau ngeblok, bagian pola yang tidak akan diwarnai atau akan diwarnai dengan warna lain. 4. Medel. Pengecelupan kain yang sudah dibatik ke cairan warna secara berulang kali, hingga mendapatkan warna yang dikehendaki. 5. Ngerok dan girah. Malam pada kain mori dikerok dengan lempengan logam dan dibilas dengan air bersih. Kemudian diangin-anginkan hingga kering. 6. Gironi, yaitu menutup warna biru dengan isen pola berupa cece atau titik dengan malam. Tahap selanjutnya, yoga. Pengecupan kain untuk memberi warna coklat pada bagian-bagian yang tidak ditutupi malam. Ke-8, ngelorot. Melepaskan malam dengan memasukkan kain ke dalam air mendidih yang sudah dicampuri bahan untuk mempermudah lepasnya lilin. Kemudian dibilas dengan air bersih dan diangin-anginkan. Begitulah penjelasan tentang keterampilan membatik yang bisa dilaksanakan dalam program kesetaraan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.